Minasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ini Ade Rohayani, apa Ade Bunde nih? Bunde, Oh Bunde. Ahlan wa sahlan Bunde. Kita udah berapa purnama tidak bertemu Bunde. Aku kangen padamu Bunde. Iya, ratusan kayaknya. Oh, ratusan ya, Insya Allah. Baik, alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah sampai di halaman 137. Kita tentang ini. Kenapa terjadi kasus jin nasab? Ya, kenapa ada kasus jin keturunan? Nah, kemarin kita sudah membahas tentang bisa saja ada jin yang cinta sama manusia, kan? Jadi sebab-sebab kenapa jin mengganggu manusia, pertama bisa saja dia jatuh cinta kepada manusia. Bisa saja karena karena cinta sama manusia. Terus kemarin kita sudah menyebutkan tanda-tandanya ya, udah habis ya tanda-tandanya ya. Sering was-was saat sholat, terus temperamen, mudah tersinggung, suka ngerasa ada bayangan yang berbaring di dekat dia atau di samping tempat tidurnya, terus enggak ada ketertarikan untuk menikah, dan nggak tertarik sama lawan jenis, dan kalaupun dia menikah dia nggak merasa nyaman sama pasangannya. Itu beberapa tanda-tanda yang kemarin kita sudah sebutkan. Sekarang kita ke sebabnya. Sebab kenapa bangsa jin bisa jatuh cinta sama manusia. Yang pertama kita sebutkan dari faktor jin keturunan. Ya, jadi gara-gara ada akad perjanjian pada leluhur dulu, kemudian jin itu akhirnya ngikutin sampai ke anak cucu. Namanya ngikutin dari anak cucu kan berarti dari mereka lahir dia udah ngikutin. Nah, akhirnya kadang-kadang karena dia udah lama ngikutin, ngelihat sosoknya, ngelihat perangainya, bisa saja dia jadi merasa jatuh cinta sama manusia. Jadi kalau kita bilang satu, kalau faktor jin keturunan gimana tuh? Nah, jin keturunan tuh apa sih? Jin yang jatuh cinta kepada manusia karena dia merasa manusia itu adalah majikan dia setelah majikan lamanya. Soalnya dia ngikutin orang tuanya, orang tua udah meninggal, maka dia ngikutin anaknya. Sampai jin itu merasa memiliki tanggung jawab, celah, gitu ya. Jadi gara-gara dia ngejagain dari turun-temurun, maka dia merasa punya tanggung jawab sama si tuannya ini. Dari merasa tanggung jawab, lama-lama dia merasa punya hak ya untuk diberikan kesenangan dari tuannya tersebut. Jadi ngelunjak kalau bahasa kita ya. Pertama merasa tanggung jawab, kedua merasa punya hak, ya haknya merasa hak penuh lah sama si manusia ini. Dia merasa punya hak untuk diberikan kesenangan melalui tubuh manusia tersebut. Inilah ikatan perjanjian yang menyebabkan bangsa jin bisa ikut beranak pinak dalam lingkup keluarga orang yang bersangkutan. Ngeri kan? Orang yang nggak dibikin nikah, tapi jin itu bisa punya anak dari orang tersebut. Bisa nggak kayak gitu? Bisa. Nauzubillah makanya. Dari mana mereka? Ya, hamil yang nggak ketahuan. Pokoknya yang penting kalau dia udah menyetubuhi, air mani bisa masuk juga ke dalam tubuh si perempuan. Jijiin banget kan. Nauzubillah min dzalik. Jadi jin itu ikut beranak pinak dalam lingkup keluarga orang yang bersangkutan, dan kadang-kadang setiap anak perempuan dari keturunannya itu juga udah dijatah. Buat apa? Untuk dijadikan tempat bersemayam bagi bangsa mereka. Gila ya, makanya dibilang anak keturunan yang kena kan. Lalu kemudian dijadikan istri bangsa jin yang ikut andil dalam perjanjian tersebut secara sembunyi-sembunyi. Jadi jin itu kalau kita boleh, kalau ini yang bangsa setan ya, makanya dibilang jin, dibilang sama Allah dia terkutuk. Kalau kita lihat di sini berarti kan jahatnya ke bina-bina ya, ngejadiin manusia sebagai cocok tanamnya mereka, ladang cocok tanamnya mereka, terus anak keturunannya juga udah ditekin sama mereka juga. Makanya kalau dalam kehidupan nyata itu tadi banyak anak keturunan yang susah menikah. Banyak perempuan yang susah punya keturunan. Kenapa? Karena rahimnya diduduki oleh bangsa jin. Nah
ini juga salah satu sebab. Bukan berarti semua yang belum punya keturunan semuanya dimasuk di rahimnya diberikan, enggak juga. Ini kalau ada kasus jin keturunan di mana bangsa jin menduduki rahim perempuan karena dia jatuh cinta sama perempuan tersebut, maka perempuan itu yang dicintai oleh jin ini dia pasti akan sering bermimpi. Bermimpi seakan-akan dia kayak dilamar, terus duduk di pelaminan, terus mimpi itu berulang-ulang. Jadi kalau ada mimpi kayak di pernikahan dan dia jadi pengantinnya, nauzubillah misalnya. Ya, begitu juga dengan anak laki-laki yang dicintai oleh bangsa jin yang udah turun temurun. Dia juga akan mimpi kayak eh, menikah. Dan kalau dalam kehidupan nyata dia kayak orang yang senang banget onani, nauzubillah. Dia senang onani, sering mimpi basah, edik tuh porno gitu ya. Addicted ya dia sama film porno. Dan kadang-kadang juga kalau lebih parah lagi dia suka dengan sesama jenis. Kalaupun dia nikah normal, dia kadang-kadang merasa kesusahan untuk menerima kenikmatan dari istrinya sendiri. Jadi kalau orang punya jin keturunan itu, dia sama pasangannya nggak akan merasa nikmat ketika berhubungan intim. Bawaannya sebel, tertekan, berat bener gitu ya. Nauzubillah. Nah itu tadi pertama faktor jin keturunan. Yang kedua gimana eh, apa namanya sebabnya bangsa jin jatuh cinta sama manusia? Pertama karena faktor jin keturunan, kedua ada unsur sihir tahunan. Sihir tahunan itu maksudnya apa? Sihir itu menimpa orang tuanya, entah kakek neneknya, turun temurun ke orang tuanya, ke dia juga, ke anak-anaknya juga bisa. Ada kayak gitu, ada banyak. Dan saya beberapa kali nemuin kayak begitu. Jadi kita pikir anak yang bermasalah, nggak taunya sihir dari orang tua. Selidikin lagi ternyata sihir dari kakeknya. Jadi sihir turun temurun. Kalau jin yang dikirim oleh tukang sihir udah lumayan lama, dia biasa jadi nyaman tinggal di tubuh korban. Tinggal di tubuh korban udah tugasnya pertama buat naruh sihir, lama-lama jatuh cinta gitu loh. Ya, gara-gara kelamaan di tubuh korban, maka dia lama-lama jatuh cinta sama korbannya sendiri. Kenapa? Karena korbannya itu kalau udah dimasuki oleh jin, dia akan ngikutin apa kemauan jin tersebut tanpa dia sadari. Kayak gini contohnya ya, kalau ada perempuan yang misalnya dia senang masturbasi, dipikir dia lagi swalayan, lagi melayani diri sendiri. Padahal sebenarnya dia lagi dikerjain sama jin tersebut. Itu, itu contoh di kehidupan nyatanya. Ngikutin hawa nafsunya, ngikutin alur tujuan si dukun yang menyihir. Jadi nggak ada semangat buat sembuh. Kalau udah parah tuh, ya males aja ketemu orang yang mungkin ngomong soal penyembuhan, ngomong soal agama, udah males dia, nutup diri. Makanya kan kalau orang nggak mau bergaul, nutup diri, bener-bener pengen senang di kamar, gelap, udah nauzubillah itu eh, udah dikuasain dia oleh jin tersebut. Maka jinnya makin betah, makin cinta karena merasa dirawat oleh si korban sihir tersebut. Maka eh, kalau kita boleh bilang gara-gara cinta, ya cintanya jin kepada si korban juga bukan cinta yang hakiki. Kenapa? Ya karena cintanya itu Hilang ya. merugikan si korban. Karena cinta jin kepada manusia ini merugikan si korban. Hidupnya berantakan, nggak bisa kayak orang normal, nikah nggak bisa. Kalaupun nikah nggak akan akur pasangan. Kadang-kadang juga bisa nggak punya anak, terhubungan sama manusia renggang. Nauzubillah deh pokoknya ya. Jadi cinta mereka itu merugikan karena mereka jadi benalu pada korbannya. Kalau kita dengar lagu si The Massive kan, cinta ini membunuhku. Ya, cintanya cinta membunuh karakter si manusia itu sendiri. Gitu. Ya, jadi faktor kedua kenapa jin bisa jatuh cinta sama manusia, bisa karena sihir turun temurun, sihir tahunan. Bisa nggak sihir bertahun-tahun? Bisa. Saya pernah ngerukyah kepala dulunya ya. Kita ketemu beliau umurnya udah waktu itu udah umur 79, 80 lah. Datang ke sana kita sebenarnya mau ngerukyah istrinya yang kayak nggak punya semangat di apa di kursi di kursi roda. Ternyata suami pun di kursi roda juga gitu. Nah, setelah kita ngerukyah, kita mencurigai juga si bapak ini. Kayaknya nih sihir juga ada efek dari si bapak. Kita tanya beliau ternyata dulunya adalah kepala pajak di Banjarmasin.
kepala pajak loh ya, kepala pajak. Dan saya tanya berhentinya dulu tahun berapa, sebelum pensiun udah berhenti. Kenapa? Karena sakit. Nah, kita curiga kan, kita rukyah lah. Itu umurnya 80-an dan udah nggak ada tenaga banget deh. Lemas banget. Muntah cuman begini nih, muntahnya. Gitu doang. Maksudnya batuknya nggak yang nggak kayak gitu. Tapi batuknya pelan. Kita apa, setelah kita bacain, kita minta beliau batuk gitu ya. Cuman gitu doang, tapi keluarnya tuh darah hitam. Kayak kecap. Sampai anaknya kaget. Padahal kalau kita boleh bilang nggak pakai effort dia batuk kan, cuman cuman gitu doang. Nah itu contoh sihir tahunan. Kalau nggak ketahuan, ya itu tadi sihir itu kalau nggak buru-buru kita eh, apa namanya, nggak buru-buru kita hilangkan gitu ya, nggak buru-buru kita terapi, ya mungkin kalaupun dia misalnya nggak lagi aktif sihirnya, tapi itu akan tetap merugikan kesehatan si yang bersangkutan. Karena terlanjur makhluk dan barang-barang buhul sudah masuk ke dalam tubuh si korban. Ngeri nih. Kalau suami mimpi nikah lagi dari setan gitu, itu dia harus ta'awuz ya. Kalau bisa misalnya pas bangun langsung aja mandi, mandi apa, mandi wajib ya, terus sholat sunat taubat, terus zikir, takutnya gitu kan, takutnya setan lagi berusaha untuk mendekati beliau. Tadi kan mimpi nikah itu memang biasanya lagi diincar sama bangsa jin tuh. Kemudian yang ketiga gimana efeknya, apa aja tuh kenapa jin bisa jatuh cinta sama manusia? Yang ketiga, gara-gara amalan bid'ah dan ilmu sesat. Amalan bid'ah apa contohnya? Kita ketemu lagi kasusnya kemarin, seorang perempuan udah pengen cerai aja sama suaminya. Anaknya 4 padahal masih kecil-kecil. Saya bilang jangan ngomongin cerai dulu, rukyah dulu deh, dia bilang gitu. Karena setelah kita ngobrol-ngobrol ternyata si perempuan ini amalannya banyak banget, sampai ribuan kalau dibaca. Nah, ternyata ada unsur dicintai oleh jin juga, makanya itu aja melakinya gitu kan. Gimana caranya bisa dari amalan bid'ah? Karena amalan tuh kalau udah gak bener, yang datang jin gitu loh. Kalau istilah orang hodam. Jadi jin juga akhirnya bisa jatuh cinta sama orang-orang yang merasa dia itu udah disediakan tempat khusus lewat amalan-amalan yang jauh dari yang dicontohkan oleh Nabi. Puasa mutih misalnya, puasa hari lahir, wirid sampai ribuan, terus puasa pati geni, terus apalah segala macam deh gitu ya, nauzubillah. Apalagi kalau yang sering bermeditasi ya, terus puasanya tuh nggak pakai sumber dari Nabi SAW. Kemudian cabai pedes ya, apa ini cabai pedes itu amat sih. Hai cabai pedes ya. Jadi amalan bid'ahnya itu dari sering bermeditasi. Mungkin kayak gini kalau bermeditasi untuk mereka yang pernah ikutin ilmu olah tenaga dalam juga bisa tuh. Ya yang punya yang pakai gerakan-gerakan tertentu dan segala macam. Itu juga bisa. Jadi faktor kenapa jin bisa jatuh cinta sama manusia, kita selidikin. Pertama, ada nggak unsur jin nasab di keluarga tersebut? Kalau nggak ada, kita tanya lagi yang kedua, ada sihir tahunan nggak kemungkinan yang menimpa mereka gitu. Itu mungkin ketawanya kalau kita lewat rukyah ya, apakah ada sihir atau tidak. Lalu lewat gejala-gejala yang kita akan kasih sebagai pertanyaan kepada pasien. Yang ketiga, kalau nggak ada yang kedua, sihir nggak ada, dinasab nggak ada, kita cari ketiga, punya amalan bid'ah nggak, pernah ikut ilmu tenaga dalam nggak, pernah ikut semacam reiki, satria nusantara, apalah itu ya. Tapi kita harus tanya. Nah, nggak ada juga. Kadang-kadang di faktor yang keempat. Apa faktor keempat? Kadang-kadang jin itu suka ngerasa iba sama manusia. Kenapa bisa iba? Karena mungkin lihat orang ini kayak susah terus, sedih terus, gitu kan. Lagi dilanda kesusahan, dilanda kesedihan, sampai nggak mau bergaul, ya. Apalagi perempuan misalnya kan, maaf-maaf, apalagi kulitnya putih, terus pendiam. Aduh, jin tuh demen banget deh. Yang kalau kita, kenapa saya ngomong kayak gini, karena biasa korbannya itu seperti itu, cewek yang pemalu, pendiam, gak mau bergaul, ngejaga banget diri dari pergaulan padahal pakai nutup aurat gitu kan. Tapi karena dia misal single parent udah lama dan dia benar-benar berjibaku buat anak-anaknya,
Ternyata jin gara-gara iba bisa jatuh cinta sama manusia tersebut. Ya, pertama mungkin dia cuma berusaha membantu saja, ya, dengan cara dia masuk ke tubuh si manusia ini. Tapi tetap aja kan alasannya dia merasa sayang dan iba itu juga salah, nggak ada. Kan di Ar-Rum ayat 21 kan yang ayat-ayat yang sering ada di undangan-undangan pernikahan dibilang, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah dia ciptakan kamu ada apa dari pasangan-pasangan kamu dari jenis kamu sendiri supaya kamu merasa tenang bersamanya, sakinatan gitu ya di situ. Kita sepuluh ilaiha supaya kamu merasa tenang bersamanya. Artinya kalau pernikahan itu kita sesama jenis, manusia sama manusia, bukan perempuan sama perempuan ya. Manusia sama manusia ya tenang. Manusia sama jin nggak akan tenang gitu. Jadi memang kita diciptakan berpasang-pasangan untuk saling memberikan ketenangan satu sama lain. Kalau ada jin jatuh cinta sama manusia, itu sudah zolim. Dan berarti dia bukan jin yang beriman. Karena jin itu juga punya beban tanggung jawab sama kayak kita sebenarnya. Jadi kita nggak bisa bilang, jin tuh nggak ngerti. Enggak. Sebenarnya jin tuh sama kayak kita. Punya beban syariat. Dia kita sama-sama terikat oleh hukum Allah. Ya, jadi di surat Az-Zariyat 56 kan Allah udah menegaskan bahwa tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Berarti jin itu juga punya kewajiban ibadah sama Allah, taat sama Allah, patuh sama Allah. Kalau sampai dia ngobrak-ngabrik hidup manusia, berarti itu bukan jin yang beriman. Udah jelas jin. Suaranya Saya nggak ada. Ini nggak ada ya yang namanya jin keturunan atau kodam itu yang apa namanya apa tadi saya bilang baik gitu ya, walaupun kata orangnya, tapi saya kalau nggak bangun malam saya suka dibangunin kok buat sholat tahajud. Bohong, itu tipu dayanya mereka gitu ya. Kalau dia udah sampai berani ikut campur dalam kehidupan manusia, berarti dia jin tidak baik. Oke ya, itu faktor keempat ya. Faktor kelima apa kira-kira yang bikin jin jatuh cinta? Ini cabai pedas ada 2 akun nih, siapa sih nih? Lucu banget. Halo, Oh, ini siapa yang cabai pedas ini ya, ya? Assalamualaikum. Cabai pedas siapakah kamu? Tinggal ngomong ya. Iya, tadi dia ada 2, terus aku aku tutup soundnya, tiba-tiba Saya ketutup. Ini siapa ya, Kayak akun Saya deh, Aneh enggak? Aneh cuma di sini doang, di HP juga enggak on Zoom. Lo biarin aja ya. Halo, Siapa ya? ini siapa ya? Baik. Sekarang kita yang kelima, apa kira-kira faktor-faktor yang menyebabkan jin jatuh cinta sama manusia? Bisa juga gara-gara cinlok. Jadi cinlok itu tidak cuma menimpa manusia, tapi juga bisa menimpa jin. Gimana cinlok? Nah ini, ternyata kalau kita ngomong soal cinlok, ini kasus sering terjadi. Gara-gara apa? Gara-gara bangsa jin sering melihat aurat manusia. Ya, makanya kita jangan sembarangan berseksi-seksi kalau nggak ada suami. Ya, bahkan kalau kita mau ngomong soal sunnahnya suami istri lagi bergaul ya, berhubungan intim, harus pakai selimut sebenarnya gitu, di balik selimut. Tak ada yang bilang lagi, kan gerah gitu ya. Nah ini kenapa dari sering lihat aurat manusia, makanya Allah dan Rasulnya kasih kita panduan. Kalau mau ngapa-ngapain, selalulah membaca bismillah dalam setiap aktivitas kita. Apalagi khususnya kalau mau masuk kamar mandi, ya, saat kita buka baju. Bahkan dalam saat buka baju juga ada dalam riwayat disebutkan di sini. Inna satoru ma baina auratin bani Adam wa baina a'yunil jinni wasyayatin ayyakula ahadukum idza wado'a siyabahu bismillah. Sesungguhnya penghalang antara aurat manusia dan penglihatan bangsa jin atau setan adalah dengan mengucapkan bismillah. Kalau salah seorang dari kalian sedang menanggalkan bajunya.
Jadi kalau buka baju, baca bismillah. Ketika kita buka baju, baca bismillah, jebret Allah kasih tirai antara aurat kita dengan penglihatan bangsa jin. Nah, ke anak-anak biasain juga, dari bayi bahkan kita biasain apa pakai baju, buka baju, baca bismillah. Supaya mereka terbiasa mendengar di lisan kita ucapan-ucapan thayyib, ya. Tadi ya 5 faktor kenapa jin bisa cinta sama manusia. Saya tanya lagi nih ke teman-teman, siapa yang tadi nyimak? Coba sebutin 5 faktor jin bisa cinta sama manusia. Judulnya aja. Ayo, siapa yang mau sebutin? Selain Empi, coba. Baik, Kak Maya Sari, bisa sebutin lagi 5 faktor kenapa jin bisa jatuh cinta sama manusia. Baik, Kak. Ika, Ya, Om Andi. Sai. Ayo, coba. 5 faktor kenapa jin bisa jatuh cinta sama manusia. Karena keturunan, karena apa namanya, sihir menahun, habis itu karena cinlok, karena sering melakukan bid'ah. Satu lagi apa ya? Iba. Karena iba sama Oh manusia. ya, karena iba. Iya, ya. Makanya kalau jadi perempuan jangan baper. Ya kan? Kalau baper Iya. ada yang kesian tuh ternyata. Gitu. Tadi udah ya faktor-faktornya. Sekarang kita ke solusi supaya kita tidak dicintai oleh jin. 1. Biasakan untuk selalu membaca bismillah di setiap aktivitas. Catat ya. 1. Biasakan untuk selalu membaca bismillah di setiap aktivitas kita. Aktivitas yang bagus ya. Kalau masuk kamar mandi, ta'awuz. Kalau mau berhubungan suami istri juga ta'awuz kan. Enggak apa doanya panjang-panjang, auzubillahi minasyaitonirrajim pokoknya gitu. Ya. Jadi solusi supaya kita nggak dicintai oleh jin, pertama biasakan membaca bismillah di setiap aktivitas. Kedua apa? Menjaga sholat 5 waktu. Menjaga sholat 5 waktu. Orang kalau udah kena gangguan jin biasanya memang dibikin males dulu untuk urusan sholat. Malesnya pertama ngulur-ngulur dulu, lama-lama ketinggalan. Nauzubillah, semua nauzubillah. Ini bisa aja menimpa kita semua. Saya pun pernah dulu mengalami kayak begitu. Lagi dalam kondisi rajin merukyah loh. Aduh nih, ngeri banget ini perasaan kayak gitu kan. Nah kita kalau insya Allah kalau kita tahu penyakit kita, kita bisa tahu obatnya insya Allah dengan izin Allah disembuhkan. Nah jaga sholat 5 waktu ini sesuai dengan aturannya. Kalau laki-laki wajib ke masjid, perempuan lebih utama sholat di rumahnya. Yang ketiga apa kira-kira? Menjaga adab masuk kamar mandi. Karena itu tempatnya mereka kan. Dari doanya aja kita udah tahu. A'udzu apa? Allahumma ya'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Berarti memang kamar mandi tepatnya setan laki-laki dan setan perempuan. Setan perempuan ngeliat auratnya laki-laki, setan laki-laki ngeliat aurat perempuan. Nauzubillah. Kalau kita udah baca itu sama kayak tadi, begitu kita baca ta'awuz, doa masuk kamar mandi, maka pas kita telanjang di kamar mandi, Allah kasih tirai antara aurat kita dengan penglihatan mereka. Jadi jangan pernah lupa baca doa masuk kamar mandi. Yang keempat apa kira-kira? Menjaga adabnya tidur. Menjaga adab tidur. Apa aja adab tidur? Sama tidur enggak terlalu malam. Jadi tidur tidak terlalu malam itu emang sunnah. Sebenarnya kenapa? Biar kita bisa bangun tahajud. Makanya kalau orang sudah susah tidur, biasanya itu ciri-ciri gangguan jin. Karena sunatullahnya kita sebagai manusia adalah harus tidur tepat waktu, nggak terlalu malam. Selain tidur nggak terlalu malam, apa juga pakai pakaian yang tidak terlalu terbuka. Pakai pakaian yang tidak terlalu terbuka. Di depan suami pakai baju haram boleh, silakan. Tapi itu selimutan kalau udah tidur, gitu ya. Terus ngapain lagi? Kira-kira Pi, adab tidurnya berwudu sebelum tidur. Habis berwudu sebelum tidur, terus kita baca apa? Ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, terus ditiupkan ke telapak tangan lalu diusap ke seluruh tubuh. Itu masih poin yang keempat ya. Menjaga adab tidur, yaitu tidak tidur terlalu malam, memakai pakaian yang tidak terlalu terbuka, berwudu sebelum tidur, dan membaca doa-doa tadi ya, ayat-ayat ruqyah yang simpel. Itu masih poin nomor 4 ya.
Nah, tadi ya solusi agar tidak dicintai oleh jin. Pertama, biasakan untuk membaca basmalah di setiap aktivitas. Kedua, menjaga sholat 5 waktu. Ketiga, menjaga adab masuk kamar mandi. Yang keempat, menjaga adab tidur. Tadi udah saya terangin. Enggak tidur terlalu malam, pakai pakaian yang tidak terlalu terbuka, berwudhu sebelum tidur, dan lain-lain. Yang kelima nih, mungkin juga ada yang belum tahu sebagian. Yang kelima, jaga 5 fitrah. Ya, ini tadi ya, masih di solusi agar tidak dicintai oleh jin. Jagalah 5 fitrah. 5 fitrah itu apa? 1, potong kuku. Jadi orang kalau gak suka motong kuku, ya itu tadi juga. Karena pernah nggak teman-teman ngerasain? Saya pernah ngerasain sendiri sih. Kalau lagi panjang kuku nih, perasaan ngapa-ngapain males bang. Begitu kita udah potong kuku, beda loh rasanya. Benar nggak, Pi? Pi juga suka ngerasain ya? Nah, ternyata kenapa? Memang di kuku manusia itu tempatnya anak-anak setan tidur siang. Nah, kurang ajar ya mereka. Nggak punya tempat apa ya? Tidur siang di tempat di kuku-kukunya manusia. Nah, saya nih sementara masih bahasan potong kuku, Ustadz Peruknya juga bilang, kalau potong kuku jangan di dalam rumah, apalagi malam-malam. Kenapa yuk? Kalau potong kuku jangan di dalam rumah. Kurang tahu. Ya tadi kan, karena setan demen banget tidur siang di kuku kita kan bisa jadi mereka juga masih ada di situ. Kalau kita potong kuku nanti setan-setan itu bahasanya jatuh di rumah kita. Dan kalau kata Ustadz, setan-setan penghuni kuku itu panas. Itulah yang bikin kadang-kadang rumah kita jadi suasana jadi panas. Tuh. Ya, jadi jaga 5 fitrah. Jadi bukan Kenapa? jadi memang potong kuku nggak boleh potong kuku malam-malam itu memang ada syariatnya ya, maksudnya ada aturannya yang Iya, karena bukan mitos. makanya orang tua tuh ngomong tuh kadang-kadang ya, walaupun mereka nggak pakai hadis, ternyata emang udah ada dari dulu ya. Mau maghrib masuk gitu kan, kalau kita lagi main kan, insya Allah kan, gitu ya. Jadi jaga 5 fitrah ini pertama adalah potong kuku, kedua apa? Cukur rambut ketiak. Itu kalau yang memang banyak ya. Kalau yang dari awal sampai sekarang seadanya ya nggak masalah juga sih. Kalau di sini bilang cabut ya, cabut rambut ketiak. Jadi 5 fitrah itu dicatat ya. Pertama potong kuku, kedua cabut rambut ketek, ketiga cukur rambut kemaluan, keempat hitam, kelima cukur kumis. Potong kuku, cabut rambut ketek, cukur rambut kemaluan, hitam, dan cukur kumis. Nah, urusan hitam ya, urusan hitam. Perempuan itu kan dihitan juga kan? Iya nggak? Perempuan dihitan dan dia biasa dihitan waktu bayi. Kalau Iya. bahasan, nah, kalau bahasanya waktu saya di Jepang itu juga asal syarat lah, pokoknya ditusuk keluar darah gitu. Ada bagian yang bukan dipotong, bukan itunya. Ya. Nah, kemudian hikmah hitam buat perempuan apa? Satu, dia biar nggak jadi cewek yang hiperseks. Jadi kalau cewek nggak dihitam, biasanya nafsunya lebih tinggi. Satu. Kedua, hikmah hitam adalah mencerahkan wajah dan kehormatan buat si perempuan itu sendiri. Jadi Masya Allah ya apapun yang memang Nabi sunnahkan udah pasti ada hikmahnya dan pasti ada keberuntungan buat kita. Nah setan paling demen kalau kita nggak ngejalanin sunnah Nabi. Oke apa yang Nabi sukain setan nggak suka. Apa yang setan suka pasti Nabi larang. Itu aja. Itu pasti berlawanan. Makanya kalau kita pengen setan nggak suka sama kita, kerjain yang Nabi suka. Potong kuku, cabut rambut ketek, cukur rambut kemaluan, hitam dan cukur kumis. Kenapa? Karena apapun yang disunahkan oleh Nabi kita ya untuk disunahkan buat dihilangkan itu pasti ada hikmahnya dan ada rahasia. Tapi Nabi kan nggak perlu ngomong panjang lebar rahasia-rahasia itu pasti akan kita rasain sendiri. Kemudian eh, kita sering banget makanya kalau kita ngerukyah nih, saya kalau ngerukyah orang ya, kalau misalnya kita tekan bagian ketiaknya pasti juga ada reaksi. Kenapa dia demen di situ? Kan Nabi bilang cukur rambut ketek juga kan, karena dia set beberapa spot-spot manusia itu tempat yang
bisa juga mereka sukain selain tadi di bawah kuku-kuku manusia. Senang di ketiak, senang di kemaluan udah pasti nauzubillah. Jadi setan pasti benci juga dengan sesuatu yang disunahkan. Ya, misalnya disunahkan memelihara jenggot. Oh, dia paling nggak demen. Disunahkan bersiwak, makan tangan kanan, masuk ke rumah baca doa, dan segala macam. Saya ada yang nanya nih bentar. Oke, sip. Mbak Eka ternyata mengulang mencatat ya, bagus. Kira nanya. Lalu, Tapi zaman itu apa? apa namanya zaman perempuan yang lahir, anak-anak perempuan yang lahir jarang dihitan, Om. Kapan? Iya, udah 5 tahun terakhir waktu anakku lahir itu mereka malah bilang jangan dihitan gitu. Siapa yang ngomong kayak gitu? Ya di rumah sakitnya, cuma kita tetap minta gitu. Jangan mau ya. Khitan tuh Iya, buat perempuan. Khitan buat perempuan bukan kayak laki-laki. Kagak ada yang dipotong, cuman ditusuk aja. Ada satu bagian ditusuk dan itu pokoknya keluar darah sudah. Itu loh bahasa kita asal syarat. Kalau nggak dikhitan, kasihan anak perempuan itu. Kayak tadi, kalau nggak dijalanin sunnah Nabi, ya fitrahnya kita harus dikhitan. Makanya akan terjadi suatu sama perempuan itu nanti ketika dia dewasa. Itu mungkin beberapa penyebab yang mungkin kadang-kadang zaman sekarang banyak generasi-generasi yang nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah yang ibaratnya nafsunya tinggi, dewasa sebelum waktunya kan gitu kan. Masih SD udah mama oh papa, ya kan? iya benar-benar. Iya. Kenapa? Soalnya soalnya emang belakang ini 5 tahun terakhir waktu pas aku lahir itu 10 tahun terakhir ini berarti. Ngeri banget ya. Iya makanya aku juga kaget gitu. Tuh Sekarang kan? sakit memang udah nggak boleh dihitan bagi anak perempuan. Biarin aja nggak dihitan sama mereka, kita hitan sendiri itu aja. Apa? Pokoknya Iya betul, betul. bahasa kita lagi ngejalanin fitrahnya Nabi. Kalau di Lombok begitu lahir biasa langsung dihitan. Iya. Nah, oh kalau di Dopu dihitannya kalau udah bisa mengucap 2 kalimat syahadat. Nggak apa-apa yang penting pokoknya dihitan aja. Nah, kesian kalau udah agak gede juga ya sebenarnya memang apa bayi perempuan bagusnya tuh hari-hari masih usia hari-hari gitu jadi hitannya. Pokoknya prinsip kita jalani yang Nabi kita suruh, kita jalani yang Nabi kita sunahkan. Mau rumah sakit melarang terserah, ya kan? Kan kayak gini. Tapi kalau dokter kan tahu dia ada punya ilmunya umbat kesehatan bla 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 bla. Tapi kan Nabi juga bukan orang yang nggak tahu tentang kesehatan. Nabi itu berbicara berdasarkan wahyu gitu kan. Allah paling tahu apa yang terbaik buat kita. Itu disampaikan kepada Nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya kayak gini. Imam Syafi'i pun bilang, kalau perkataanku boleh kamu terima, boleh kamu tolak. Yang penting jangan tolak perkataan Nabi. Nah bahasanya sekarang dokter aja, kalaupun dia ngomong bisa aja kita tolak. Dokter cuma dokter gitu di baratnya cuma manusia. Jadi kita boleh tetap oh, ya udah diturutin kalau mereka nggak mau hitan kita minta aja ntar hitan sendiri. Itu insya Allah ya. Semoga nanti kita bisa ngajarin anak-anak kita juga biar kita tetap mewariskan sunnah Nabi ini sampai anak cucu kita kelak amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Yang keenam apa kira-kira yang keenam? Jangan terlalu lama bercermin. Ada loh juga perempuan yang dia dicintai oleh jin, ternyata dia senang banget dia ngeliat wajah apa tubuhnya yang telanjang di cermin. Dia lihat lama-lama. Itu yang lihat bukan dia loh padahal. Jadi kalau demen ngeliat tubuh sendiri telanjang depan cermin dan lama ngelihatnya, hati-hati. Ntar yang ngeliat bukan cuma kita gitu ya. Karena apa? Kalau itu level ringannya ya mungkin jin jadi jatuh cinta. Level ngerinya apa? Kalau sampai jin menimpakan ain pada si perempuan tersebut. Nah, serem. Perempuan apa kita manusia kena ain dari manusia aja bisa susah jodoh, susah punya anak, susah kerja. Apalagi kalau ain dari jin, nauzubillah summa nauzubillah. Karena jatuh cinta tadi. Ya, lalu yang ke-7, jangan pakai parfum ketika keluar rumah untuk perempuan. Tapi bukan berarti boleh bau ketek ya.
Tetap ya, boleh parfum pewangi yang ibaratnya kalau cuman deket aja baru ketahuan tuh nggak masalah. Yang dimasalahkan lah kalau sampai eh, dia lewat orang nyium gitu. Orang udah nggak ada, wanginya ketinggalan, ada kayak gitu kan. Maka kan iklannya juga gitu, iklan apa tuh? Axe ya dulu ya, parfum Axe ya, yang sampai pada kejedot-jedot tiang listrik tuh, cowok-cowok yang melihat cewek lewat. Nah di sini Rasulullah SAW bersabda, seorang wanita yang mengenakan parfum lalu berjalan melalui sekumpulan laki-laki supaya mereka dapat mencium bau parfum yang dia pakai, maka wanita itu adalah seorang pelacur. Ngeri ya. Jadi ini sengaja ya, berarti diniatkan ya. Jadi kalau dia sampai pakai parfum keluar rumah, kemudian dia lewatin orang dan dia berharap orang itu tahu dia pakai wangi yang enak gitu ya, maka dia tidak ubahnya seperti seorang pelacur. Nah, tapi kalau masalah pakai deodoran itu boleh ya, karena ilah atau landasan pelarangan parfum ini kalau kata Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir itu maksudnya parfum yang menyengat. Ya, tadi saya bilang ya, yang bikin orang bisa nengok 2 kali itulah ya. Bisa bikin laki-laki mengalihkan pandangan kepada si pembuat parfum dan tergoda. Ya, dan ternyata hal itu juga tidak cuma menggoda laki-laki dari bangsa manusia saja, bisa saja dia menggoda laki-laki dari bangsa jin. Kena auzubillah. Oke, yang ketujuh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang kedelapan, oke, bentar, saya jawab pertanyaan dulu. Afwan, Kak tanya, kalau ain dari orang lain kan orangnya yang kena, dan orang yang lain juga tidak sadar ya bahwa itu ain, tapi sudah terjadi, gimana cara membersihkannya? Nah, pertanyaannya bagus ya. Saya dapat dari Syekh Sa'ad Sa'id dari Mesir, beliau pakar ruqyah. Beliau mengajarkan cara kita membersihkan ain dari orang yang kita nggak tahu. Dan orang itu juga mungkin nggak nyadar kalau dia melemparkan ain gitu kan. Nah, caranya adalah sebelum kita mandi, kalau kita curiga ya jadi kita kena ain. Sebelum kita mandi, kita bikin air wudhu dulu. Jadi kita wudhu itu kita tampung di ember. Taruh ember di bawah keran wudhu, kita berwudhu mulai dari tangan, seluruh anggota-anggota tubuh sampai kaki, semuanya masuk airnya ke dalam ember. Nah, air dalam ember itu baru kita tuang ke kolam, ke bak mandi kita. Atau di ember itu yang udah mungkin ember udah gede ya, tinggal tambahin air dari keran. Mandi dari situ. Niatin buat menghapus segala jejak air. Itu insya Allah bisa. Karena sandaran dalilnya adalah waktu Sahal bin Hunayf itu kena ain, dia dimandikan dengan air bekas wudhu orang yang menimpakan ain pada dia. Intinya di sini yang diambil air bekas wudhu, terserah dari siapa saja. Jadi kalau kita nggak tahu siapa pelempar ainnya, dan orang yang melemparkan ain juga memang tidak berniatnya, dia nggak tahu kalau dia lemparin ain, kita bisa pakai air wudhu kita sendiri. Gimana dengan anak-anak kita? Boleh kita bikin air bekas wudhu, pakai buat mandinya mereka. Itu juga boleh. Jelas ya Teh Ira? Jelas Alhamdulillah. Makasih Jadi sekarang yang ke-8 nih. Ini kita alhamdulillah ya insya Allah di sini nggak ada ya. Yang ke-8 solusi supaya kita nggak dicintai oleh jin. Jangan mencukur alis dan menyulamnya. Banyak kan zaman sekarang. Banyak kan? Jangan mencukur alis dan menyulamnya. Kenapa? Karena itu termasuk dari perbuatan yang memang disukai oleh setan. Mencukur alis dan menyulam itu termasuk perbuatan yang disukai oleh setan. Ini alis saya sebaris dong, bukan dirapiin ya, emang dari lahir begini. Kita lihat surat An-Nisa ayat 119. Coba dibuka. Kita lihat surat An-Nisa ayat 119. Siapa yang udah ketemu boleh baca terjemahnya. Selesai.
Saya udah ketemu. Monggo, baca. Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak. Lalu mereka benar-benar memotongnya dan aku akan suruh mereka mengubah ciptaan Allah. Lalu benar-benar mereka merubahnya. Barang siapa yang menjadikan syaitan sebagai pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. Jadi termasuk merubah ciptaan Allah. Berarti ngerapiin juga nggak boleh, Om? Sama sekali nggak boleh? Nggak, kalau memang gini, kalau dia memang alisnya berantakan, tipikal alis yang misalnya udah tebel, nyatu, itu dirapiin boleh. Karena kalau perempuan, itu Nabi benar-benar mikirin loh, untuk apa bahasanya, pemandangannya dia biar orang tuh nggak serem melihatnya. Ya, kalau dibiarin bisa kelihatan, bisa merugikan kehidupan si perempuan ini, itu boleh dirapiin sedikit. Bahasanya sedikit dinormalin lah gitu. Pipis lagi kan? Kenapa? Enggak, itu salah tuh kayaknya, kebuka. Ya, jadi gitu ya. Baik. Ada kan orang harusnya berantakan kan ada. Ya. Saya Om, saya. Gitu ya. Oke. Makasih jawabannya. Aji mumpung. Yang ke-8 tadi ya, jangan mencukur alis dan menyulamnya. Ingat deh, tidak boleh mencukur alis dan menyulam. Setan suka. Yang ke-9, buang semua jimat yang tersisa. Jadi kalau pernah punya jimat, pegangan, barang apapun, buang. Termasuk kalau misalnya pernah beli gelang atau kalung yang katanya buat kesehatan, kalau bisa ya dibuang saja. Kamu ngapain kesini sih? Kamu lagi belajar juga? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Nggak boleh sana. Nggak. Ya Allah, Saya jelas-jelas makhluk hidup. Yang suka menggoda orang belajar siapa kan syaiton. Oke, kita lihat lagi di sini. Saya, Papa kan pernah ikut Satria Nusantara. Sudah pernah dikasih tahu nggak boleh. Beberapa waktu terakhir ini masih terlihat mengerjakan. Kondisi sekarang sudah nggak bisa lihat karena glukoma dan tulang punggung ada saraf kejepit. Apa sakitnya? Oh jelas. Jelas Mbak Eka. Tapi kalau Papa tidak mau diruqyah ya nggak bisa. Kalau paling enggak cara halusnya Mbak Eka kalau emang sering ketemu Papa, bikin air ruqyah aja buat air minum beliau. Minta sama Allah. Air ruqyahnya itu bikin pakai bacaan terapi Al-Fatihah yang 7 kali. Nanti saya kasih kalau emang lupa bacaannya. Jadi di setiap satu Al-Fatihah ada doanya. Ntar saya kasih ke grup insya Allah ya. Jadi tes aja Mbak Eka, kasih dia minum air itu. Tapi doain benar-benar. Jin-jin yang menghuni belakang punggung Papa saya, yang menghuni matanya, semuanya keluar dengan wasilah Al-Fatihah ini, insya Allah. Ya mereka ya, mau coba ya. Ya, Saya. Kasihan soalnya Papa suka nangis belum melihat cucunya yang terakhir. Nah, Mbak Eka bilangin, Papa, kalau Papa mau, Papa harus benar-benar ikhlas, buang, Pak, yang dulu Papa dapatin di Satria Nusantara. Itu penyakit juga ulahnya jin loh, Pak. Gitu yang bilang, kamu ngomong jin, ya kan Papa baca di Al-Quran An-Nas itu kan emang jin tuh suka ikut campur sama hidup manusia, gituin. Ya, kalau Papa nggak percaya, ayo coba, Bismillah. Aku coba bantuin Papa buat ruqyah gituin. Tapi Papa yakin dulu sama Al-Quran itu sebagai penyembuh. Nah, kalau Papa rasain ntar perubahannya, Papa harus benar-benar bisa ikhlas melepaskan apapun yang ada dalam tubuh Papa. Nanti aku ajarin caranya, misalnya kasih dia nanti baca surat At-Taubah, kasih dia caranya kayak gitu. Tuntun Papa ya. Ini berarti Mbak Eka ini insya Allah dengan ikut kajian ini lagi jadi wasilah nanti buat kesembuhan Papa semoga ya. Amin. Makasih Say. Sama sayang. Kalau mertua aku belajar ilmu tenaga dalam, amalannya Asmaul Husna aja katanya. Alhamdulillah masih sehat, tapi kulitnya suka kayak bersisik. Sekarang suka makan bawang putih, tapi cocok dan sehat. Ya, Alhamdulillah, insya Allah aman. Asmaul Husna ya, insya Allah. Selanjutnya yang nomor berapa? 8, 9. Tadi 9 buang semua jimat yang tersisa kan. Yang 10 apa? Hindari memutar musik di rumah. Nah, ini yang susah nggak? Susah nggak yang punya anak-anak ABG? Saya susah, jelas. Saya nggak usah ABG.
Saya sendiri suka soalnya Oh, musik apa Mbak Yulia? metal. Jadi Wih. kalau mau babu gitu nyetel itu jadi kayak adrenalinnya ikut naik. Oh iya sih, tapi emang menyenangkan ya. Gimana dong ya? Mungkin ini ya masalah gini. Kalau kita bilang tapi kita cuma buat pas kerja doang, kan nggak bikin terlena. Nah, masalahnya kan kalau yang dikhawatirkan memang takutnya sampai terlena ya, lalai. Insya Sama Allah enggak deh, ketika anak-anak juga suka kok ya saja dibawa sama marah-marah aja kita makanya kan gitu. Nah kemarin saya dengar lagu apa kemarin ya? Bentar. Saya kemarin dengar lagu apa ya? Kok saya ingatnya itu, ingatnya hadis ya. Lucu deh. Tapi kalau saya ingat, jadi ya mungkin kita paling bisa kita meminimalisir ya, meminimalisir aja. Karena hal itu akan memancing datangnya setan. Jadi bilang ke anak-anak, kalau kalian senang musik, eh, yang sunah-sunah juga jalanin. Jadi bahasanya jangan jangan sampai berat sebelah. Ntar banyak di musiknya, sunnahnya nggak dijalanin. Masuk kamar mandi nggak baca doa, tidur nggak pakai wudhu, itu jangan. Itu bilang konsekuensinya kan harus lebih menjaga diri kalian dari gangguan setan. Itu ya. Ketika anak-anak kita ke Mbak Yulia juga. Mbak Yulia masih senang karena juga buat kerja doang kan. Habis kerja enggak kan? by feeling aja by mood gitu kalau mendengarkan musik. Iya kadang-kadang sih ya emang. Saya kadang-kadang kalau denger di Gokar misalnya, aduh itu lagu kesukaan gue. Suka lupa gitu kalau di rumah lagi gabut kan mau ngapain ya. Suka lupa. Tiba-tiba pas denger orang nyetel, oh iya. Emang Masya Allah ya emang musik. Bahkan kalau saya denger musik gini, ada nggak yang merasa gini teman-teman? Beberapa tahun yang lalu gitu misalnya. Itu ketika kita denger lagu itu, kita kayak berasa lagi tuh aroma-aroma tahun itu gitu loh. Kayak gitu nggak sih? Kayak Ira, Iya, Flashback, jadi terbawa flashback. suasana. iya, terbawa banget sama suasana. Saya pernah dengar lagu ketika saya waktu baru nikah, ya Allah itu apa namanya bau tatami di Jepang tuh sampai kayak kecium. Jadi saya bilang ini dia kenapa musik nggak boleh? Kenapa? Karena saya jadinya jadi melek. Kita kan jadi melo ya Allah. Seandainya bisa membalikan waktu, cela kan begitu kan. Emang dasar baper saya ya. Nah, tadi 10 ya. Yang ke-11 sempurnakan hijab. Yang ke-12 menikah. Jadi solusi biar kita nggak dicintai oleh jin. Yang nomor 11 sempurnakan hijab. Yang ke-12 menikah. Kalau habis dengerin musik, bentar. Hayo, cabai pedas. Tadi saya udah nanya, cabai pedas siapakah kamu? Lalu dengerin musik, entah kenapa hidup jadi berantakan. Nah lo, mantap dong. Cabai pedas, suaranya mana? Dari tadi saya nanya, cabai pedas siapa nih? Dia ngetik nih di chat nih. Ayo, siapa? Ih, nggak mau ngomong dia. Siapa sini? Cabai pedas. Gak usah lo bikin saya penasaran, terus saya nggak bisa tidur loh. Ayo siapa? Wah bener-bener nih cabai pedas nih. Ntar di depak sama Mbak Novita loh. Besok kalau ikut kajian, iya silent mode nggak apa-apa, tapi dirimu siapa sayang? Cabai pedas. Siapa tuh Mbak Winda? Mada tuh, Mbak Winda atau Mada tuh? Siapa lagi? Oke, Atau Mada deh. Mada deh kalau lihat dari usil-usilnya nih, jahil-jahilnya Mada nih. Awas ya bentar di depak sama Mbak Novita loh. Oke, sekarang kita ke poin selanjutnya yaitu jin disuruh memusuhi manusia. Jadi tadi ya, apa namanya? Kita balik ke judul-judul kemarin. Apa namanya sebab bangsa jin jatuh cinta sama manusia? Tadi kan pertama-tama faktor jin keturunan. Itu udah. Bukan jin ini ke manusia. Oke, jadi itu yang nomor 2. Jadi Mbak balik ke ini nih, balik ke yang kemana sebab kenapa jin mengganggu manusia. Yang pertama adalah jin jatuh cinta sama manusia. Udah kita bahas sampai tadi ya. Eh, sebab kenapa dia jatuh cinta, terus solusinya, tanda-tandanya dia jatuh cinta gimana, faktor-faktornya apa, segala macam. Sekarang kita masuk ke judul kedua yaitu jin disuruh memusuhi manusia. Ini masih di koridor berarti kenapa jin suka gangguin manusia. Gitu ya. Kenapa? Karena jin memang disuruh untuk memusuhi manusia. Ini ntar ada gejalanya nih, teman-teman perhatikan ya. Permusuhan bangsa jin terhadap manusia sudah terjadi sejak lama.
Dalam mendukung permusuhannya itu, setan dari kalangan jin sering bekerja sama dengan setan manusia dari kalangan tukang sihir untuk mencelakai dan menyesatkan manusia lainnya. Maka, jika sihir sudah mengenai korbannya, akan terlihat beberapa tanda yang akan muncul kepada si korban. Di antara tanda-tanda tersebut adalah 1. Pusing bertahun-tahun tanpa ada kejelasan sebab secara medis. Jadi 1, sering sakit kepala, padahal secara medis aman, normal, nggak ada apa-apa. Tapi sering banget sakit kepala. Dan ini terjadi sama teman saya tuh, ada di sektor 9. Dan memang dia nasabnya berat, sihirnya pun berat. Tapi dia tetap pengen berukiah mandiri, ya sudah. Tapi 3 tahun setiap hari tidak pernah tidak sakit kepala. Satu hari itu cuman sehatnya 3 jam doang. Selanjutnya sakit kepala terus, Masya Allah. Tapi itu tadi kita hormatin dia yang memang tidak mau meminta rukyah ya, karena itu pilihan. Dan mungkin itu menjadi jihadnya dia. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada teman saya tersebut. Kita sakit kepala sejam 2 jam juga nggak enak banget ya. Dia seringnya sakit kepala bahkan setiap hari dan sehatnya cuma 2-3 jam setiap harinya. Jadi pertama, pusing, sakit kepala bertonton tanpa ada kejelasan sebab secara medis. Yang kedua, sering sakit atau nyeri di area punggung, terutama punggung bagian bawah. Nah, siapakah itu? Pusing bertahun-tahun tanpa alasan yang jelas secara medis. Kedua, sakit atau nyeri di area punggung, terutama punggung bagian bawah. Yang ketiga, rambutnya banyak rontok. Bukan karena sampo atau bukan apa-apa ya. Rambut banyak rontok. Lalu yang keempat, suka ada lebam-lebam kebiruan atau kemerahan di badan. Biasanya dia timbulnya di paha atau di betis. Suka ada lebam kebiruan atau kemerahan di badan, lebih sering timbulnya di paha atau di betis. Yang kelima, haidnya tidak teratur. Entah dia istihadah sering banyak atau justru nggak haid berbulan-bulan. Ya, pokoknya haidnya nggak teratur. Yang kelima. Yang keenam, kadang-kadang suka ada luka goresan ketika bangun tidur, kayak cakaran gitu. Biasa di area paha atau sekitar dada. Di area paha atau sekitar dada. Yang ketujuh nih, baik Kak, perhatikan baik Kak. Baik Kak Mayasari. Yang ketujuh, panca indera tiba-tiba tidak berfungsi. Papah kan matanya. Kalau secara medis glaukoma. Ini gangguan jin. Yang ketujuh, panca indera tiba-tiba tidak berfungsi. Yang kedelapan, lumpuh mendadak. Lumpuh mendadak ya. Biasa pemicunya kalau secara psikosomatisnya pemicunya itu ganjalan, kesedihan, beban pikiran. Nah, setan bisa masuk dari situ tuh. Kalau dengerin musik, make sure habis itu langsung aja Al-Baqarah. Yeelah. Jangan kelamaan denger musiknya. Musiknya dengerin 5 jam, Al-Baqarahnya cuma sehalaman. Lumpuh mendadak ya. Kemudian selanjutnya sering pingsan atau gampang kesurupan. Ada nggak orang kayak gitu? Ada. Dikit-dikit pingsan. Saya pernah punya teman seperti itu. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8, 9 tadi sering pingsan ya. Yang ke-10, sesak napas tanpa sebab medis. Sesak nafas tanpa sebab medis. Yang ke-11, nangis di luar kendali, terutama saat mendengar bacaan Quran. Nah, kalau kita baca Quran, tiba-tiba pengen nangis jadi-jadinya, tetap baca Qurannya. Lawan.
Berarti ada yang lagi nggak kuat dengan bacaan Quran kita tersebut. Makanya kalau baca Quran jangan dalam hati dan jangan suaranya nggak kedengeran. Karena terapi terbaik buat kita, dan ini juga udah dibuktikan oleh seorang ilmuwan musik ya, seorang ilmuwan dia juga bilang terapi terbaik adalah suara kita sendiri. Apalagi kita orang Islam pakai ngaji, Masya Allah. Bersiul apalagi, ngundang itu. Ya, kemudian setelah nangis di luar kendali ya, terutama saat mendengar bacaan Quran, lalu dia orang itu susah berzikir pada Allah. Kayak berat banget mulutnya baca zikir buat Allah. Susah berzikir pada Allah. Selanjutnya insomnia, susah tidur ya. Sering susah tidur, insomnia. Setelah itu apa? Sekali tidur dia juga cemas. Cemas saat tidur. Jadi sekali tidur dia tidurnya nggak tenang. Cemas saat tidur. Kemudian mimpi yang mengerikan. Papa juga, nah iya. Udah, ini kemungkinan papanya Eka ya saya kasih tahu ya. Susah tidur. Sering ketindihan pasti deh. Terus emosinya nggak stabil. Terus suka lupa, susah fokus. Sering sakit kepala, sering nyeri punggung bagian bawah, bahunya. Aduh, terus sering sesak napas pasti tuh, sering nyesek juga ya. Bener nggak Mbak Eka? Kalau dia sampai nggak bisa ngelihat itu, apa makhluknya ada di kepala tuh, di kepala, di sini, ini penuh banget tuh. Sesak napas aja enggak. Berarti di sini dia ngincernya nih. Alhamdulillah. Cemas saat tidur, lalu mimpi yang mengerikan, ya mimpi yang mengerikan, kemudian sering mimpi basah. Selanjutnya nih, perhatikan rumah masing-masing. Melihat hewan-hewan khas tukang sihir. Apa aja hewan khas tukang sihir? Anjing, kucing hitam, ular, kalajengking, kerbau. Bukan di sawah ya. Kalau sering lihat di mimpi, anjing, kucing hitam, ular, kerbau, kalajengking. Paling sering ular sih kalau yang kena sihir sih ya. Nah, kemudian yang terakhir, dia suka meringkih saat tidur. Tahu nggak meringkih saat tidur ya? Yang kayak orang kalau habis ngor tuh kayak gitu loh. Maksudnya gitu ya. Kalau yang apa kayak gigi Dianu itu gimana? Termasuk juga, Om? Iya, gigi gemeretek kan? Iya. Ya, itu juga termasuk. Kalau dari ciri-ciri gangguan jin itu termasuk. Kalau ini kan, ini ciri-ciri jin itu lagi memusuhi kita. Kalau tadi gigi gemeretek, kemungkinan itu jin keturunan. Tuh. Jadi, Kalau buaya juga, Om? kalau apa? Buaya. Buaya itu nasab itu biasanya. Kalau buaya biasanya nasab. Buaya, harimau. Umi, Ya, kalau maksudnya gigi yang gemeretek itu kalau pas tidur. iya pas lagi tidur giginya suka kretek-kretek gitu. Itu Maksudnya itu tandanya apa? kemungkinan itu dia gangguan jin nasab. Oh, terus harus gimana tuh, Mi? Diruk ya sayang. Oh, ini Kavi kalau tidur kayak gitu, Mi. Giginya tuh kretek-kretek gitu. Nah, Iya. tapi Suami anak saya keberapa? juga, tapi nggak sering sih, tapi beberapa kali suka retak-retak gitu. Tunggu, kita telusuri gennya dulu. Kita telusuri gennya dulu ya. Kavi anak keberapa? Terakhir, Mi. Nomor berapa maksudnya? Oh, nomor 3. Oke, berarti dia ngikut bapaknya. Telusurin dari suami. Apakah suami ada indikasi jin nasab? Gitu. Nggak ada sih kayaknya, Mi. Leo asli mana? Oh, Minang, Padang. Minang kemungkinan ada, Cak. Dek, maaf ya. Oh, Minang, gitu ya? Minang biasanya ada. Tapi kami Oh, tidak tahu menahu gitu loh. oh iya sih, nggak tahu. Kemarin aneh kedatangan cewek Minang, teman lama banget, dan dia bilang, iya aku ada om di rumah Gadang tuh emang dibilang kata kata orang tua aku katanya pokoknya di rumah itu ada inyi katanya. Inyi itu apa? Oh, kayak nenek gitu sih. Ya, tapi harimau. Ah, ah. Hai, Mam. Nah, dia memang belum nikah sampai sekarang, udah umur 45. Nah, Hmm. mungkin alhamdulillahnya suaminya Bunde jauh. Mm-mm. Kalaupun dia ada indikasi dia jauh. Entah mungkin dia alhamdulillah dari orang tua juga tegas urusan agama, mungkin kan. Mm-mm. Kemudian
terjaga ibadahnya dan Mm-mm. tidak ada apa namanya konflik-konflik dalam keluarga, dan mungkin suami juga orangnya itu apa namanya, apa ya, nggak pernah mendem, ya orangnya apa adanya gitu, maksudnya selalu aja gitu. Nah, itu insya Allah. Oh, oh kalau suamiku sih kalau sama hal-hal yang kayak gitu emang yang enggak, maksudnya cuek aja gitu, nggak yang, Nah, tapi nggak tahu juga ya kalau di keluarganya tuh. nah makanya jadi gini, jin nasab itu pun dia akan mencari, Mbak Ade. Jadi dia akan mencari Hmm. siapa di antara anak keturunan yang kelihatannya lemah dari sisi perasaan dan kesehatan gitu. Oh, gitu ya. Jadi mungkin Terus solusinya gimana tuh, Mi? coba coba aja rukyah bareng nanti, gini caranya biar enak. Rukyah Mm-mm. juga, Mbak Ade, suami sama anak 3. Mm-mm. Nanti kita pakai apa namanya, pakai ikrar pemutus. Nah, habis itu ya udah sering aja jalanin sunnah Nabi, terus sering beberapa berkala mandi garam misalnya, Oh, oke. mandi negara gitu. Pokoknya kafi ini yang terakhir kan, Iya. dari sekarang pakein deh baju, bacain bismillah, bukan baju, pokoknya sunnah Nabi ajarin apa Heeh. ke dia. Jadi Iya. setan itu jiper dia lama-lama gitu. Ya, Iya, iya. nah, itu Iya, kafi. Mi. Ya, Tapi sehat Syukron. beneran ya, insya Allah aku Iya. itu tadi ya. Jadi insya Allah kita sudah tahu beberapa gejala-gejala yang kemungkinan menjadi tanda-tanda bahwa kita tuh lagi dimusuhi oleh jin. Jadi yang paling biasa terjadi itu tadi ya, susah tidur, susah zikir sama Allah, terus kalinya tidur juga dia sering cemas dan bahkan sering pingsan, lumpuh mendadak, panca indera tiba-tiba nggak berfungsi, misalnya tiba-tiba nggak ngedengar, tiba-tiba nggak ngelihat, rabun segala macam. Alhamdulillah. Makanya sebenarnya kalau di rumah orang Muslim nih, kalau kata banyak ulama, di setiap dapurnya orang orang Islam ya harus ada apa? Harus ada zaitun, minyak zaitun ya, harus ada minyak zaitun, harus ada madu, harus ada cuka ya, minyak zaitun, madu, cuka harus ada di dapurnya. Ya di lemari obatnya harus ada habatus sauda, ya itu tadi biar apapun yang Nabi sukain, saya kan nggak suka. Saya nggak tahu ya, kalau 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 saya dengar dari imam masjid waktu itu, kan itu buat kesehatan masalahnya kan, kalau minyak zaitun, cuka, Masya Allah ya, itu harus ada di setiap dapur orang-orang Islam. Nah, yang ketiga, gimana nih? Kenapa jin, apa namanya tadi, sebab-sebab jin mengganggu manusia? Ketiga, ada unsur dendam dari jin kepada manusia. Jin itu curang ya, kan dia bisa ngeliat kita dari suatu tempat. Kita nggak bisa ngeliat mereka. Jadi kalau kita misalnya jalan nyenggol mereka, mereka marahnya kayak apa tahu. Kalau bahasa kita, lu yang ngelihat, lu yang minggir harusnya gitu kan. Tapi dia itu tadi playing victim banget. Udah gitu balas dendamnya barbar gitu. Cuman kesenggol balas dendamnya sampai bikin orang itu nggak bisa bangun 3 bulan. Bisa begitu. Emang kurang ajar banget dah jin itu ya. Bentar. Suami anak ketiga. Kalau mimpi temanya air, itu kemungkinan sihir. Nomor anak kenapa kata cabai pedes? Jadi nomor anak itu kalau dari rumus Tibu Nabawi, anak ganjil itu gennya ke bapak, anak genap itu gennya ke ibu. Lalu ini pertanyaan dari Mbak Rahma, suami anak ketiga, gigi gemetar kalau tidur, orang Sunda Bandung, kemungkinan dia ngikutin bapak, bapaknya suami ya, berarti itu kita harus telusurin. Pernah nggak dengar dari orang tuanya, katanya dia ada karuhun yang ngejagain atau apa, itu harus kita tahu. Iya, kalau Sumatera biasanya jenazahnya memang harimau biasanya. Ani juga nggak tahu. Apa apa Sumatera, Betawi juga sama di Serang juga gitu. Maung katanya kan. Saya nggak tahu deh. Itu cuman yang sering ketemunya kita sama orang-orang yang punya indikasi jenazah. Sunda juga iya, Sunda kan Maung dia bilangnya kan. Cirebon tuh biasanya tuh. Nah, suami saya kadang suka bunyi giginya pas tidur. Kalau kata dia dulu almarhum mertua laki-laki suka sama hal begitu. Nah,
Pas baru pindah ke rumah mertua, saya merasa penuh banget. Tiba-tiba kayak ada orang tapi nggak ada. Makanya sekarang kok bagus. Harus rukyah bareng. Rukyah bareng sama mandi garam bareng. Kalau ada daun bidara, sering lah mandi bidara. Bila perlu setiap hari Jumat. Kenapa saya milih hari Jumat? Hari paling bagus ya, hari kita. Pokoknya usahain sering. Penjagaan buat Mbak Eka, suami, dan anak-anak. Jadi bikin air rukyah yang udah dikasih garam dikit sama bidara, lalu pakai dibagi 3, ya, pakai mandi, pakai ngepel, sama disimpan buat ciprat-cipratin setiap sudut. Insya Allah. Kalau dicampurin langsung ke sumur biar kemana-mana airnya boleh. Sumur, Hmm. berarti bidaranya harus banyak sayang. Berarti pakai Oh. itu bidaranya sekitar 70 lembar. Oh. Kan sumur kan? Iya. Jangan pakai Karena bidara 7 lembar, airnya 1 sumur. iya. Kalau Curang. salah satu gimana Hanya garam aja yang ada bisa? Nggak apa-apa, bisa. Garamnya garam krosok ya Mbak? Iya, garam natural itu loh. Oh, cakep banget itu. Bacain aja, bikin 5 kilo garamnya. Jadi bisa dipakai. Bahasanya kita ngerukyah cuma 1 bulan, sebulan sekali ngerukyahnya kan. Air garam setiap mandi. Saya setiap mandi gitu loh Mbak Yulia. Apalagi habis ngerukyah atau habis kajian, habis ketemu orang, pasti mandi saya taruhin garam set ke kolam saya. Mungkin yang sering ke rumah saya nih, ya Teh Ira, Bunde, mungkin kalau pernah ngeliat kolam saya itu kayak kotor, itu sebenarnya bukan kotoran kolam, tapi memang garamnya itu ada campuran rempah gitu. Saya dapat dari Ustadz Tibun Nabawi. Begitu ya. Jadi sekarang saya suka nggak milih hari. Besok mau kajian, hari ini saya naruh garam gituan. Nah, udah dah. Gitu ya. Kalau dipakai tiap hari bisa misalnya di kamar mandi itu Bisa, bisa banget. Bisa banget Mbak. Mbak pakai bak ya? Pakai kolam. Iya. Iya, enak banget tuh Mbak. Langsung kasih segenggam jebret. Biar orang serumah mandi pakai air itu. Nah, itu Bagus ya. Saya mendukung. Itu taruhnya taruh gitu aja garamnya saya. Garamnya kan dirukyah dulu cintaku. Oh. Bacain, ngaji. Ngaji Al-Baqarah. Pokoknya yang banyak. Mau bacaannya ntar saya kasih di grup ya. Ya. Dan saya aja, bacaan buat ngerukyah garam. Ya. Oke. Ya. Sekarang nomor 3. Jin ada kalanya suka menendam sama manusia. Kenapa? Jadi dia itu dendam karena merasa ulah manusia itu udah menyakiti mereka. Nah, zaman dulu Nabi pernah juga terjadi kasus demikian, zamannya ada Rasulullah SAW ya. Yaitu ketika saat seseorang pemuda Ansor ini terbunuh loh. Dia terbunuh setelah dia membunuh seekor ular besar di rumahnya. Kasihan ya. Ini orang soleh ini maksudnya. Ternyata ular yang dibunuh itu adalah jin Madinah yang udah masuk Islam. Ya, jin yang udah masuk Islam. Nah, kalau kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menjelaskan dalam Majmu' Fatawa bahwa yang memicu bangsa jin dendam sama manusia adalah karena biasanya kesiram air panas. Ya, kesiram air panas, dikencingin, diludahin, makanannya diberantakin atau dihancurin. Misalnya gini, makanan mereka kan tulang. Ya, makanan mereka tulang. Jadi kalau punya lagi hari ini lagi ada lauk yang ada tulang-tulangnya, misalnya ikan atau ayam, tulang-tulang itu sisihin, sendiriin. Ya, dibuang di luar rumah, jangan di tempat sampah yang di dalam rumah. Karena itu tulang-tulang itu makanan mereka. Jadi mereka dendam kalau makanannya dihancurkan yang berupa tulang. Berarti dia dendam juga dong sama orang-orang yang suka bikin badang presto, ya, ayam tulang lunak. Kan enak banget tuh tulang sampai bisa kita geragotin. Dapat apa mereka ya? Ya. Jadi atau dia merasa rumahnya digusur sama manusia. Nah, tanda-tanda kalau ada jin yang lagi dendam sama manusia adalah sama kayak orang yang lagi kena sihir. Itu tadi tiba-tiba ada bagian tubuh yang sakit, tiba-tiba lumpuh, tiba-tiba apa namanya? Pokoknya setiap masuk waktu maghrib badannya udah nggak enak, meriang, panas lah segala macam. Nah di sini kalau dalam proses pengobatannya kasus dendamnya bangsa jin sama manusia itu insya Allah lebih mudah ditangani ketimbang dia kena kasus sihir. Jadi kalau cuma karena dendam bangsa jin
dibanding sama sihir ya lebih mudah ditangani. Karena kenapa ya, kalau sihir itu butuh waktu buat ngobatinnya. Entah dia kondisi fisiknya dulu kita apa dengan ruqyah, kondisi psikisnya juga segala macam. Jadi gitu ya, itu sedikit info. Bentar, lagi. Kalau buang sampah harus sebelum maghrib dan malam nggak boleh ada sampah dalam rumah. Apa malam itu jin berkumpul di situ? Kalau kita secara sunnahnya ya bahasanya apalagi sampah. Tapi kalau sampahnya misalnya ketutup tempatnya rapi sih nggak apa-apa juga. Ini maksudnya kan kalau saya ngomongnya tadi masalah tulang ya. Kalau tulang kalau bisa disisihkan, dikumpulkan, buangnya beda. Jadi kalau sampah terbuka ada di dalam rumah itu kotor ya. Yang kalau kotor-kotor yang suka siapa kalau kotor-kotor? Kan setan. Kita mencegah saja jangan sampai kebaikan-kebaikan itu jadi hilang gara-gara banyak hal negatif dalam rumah kita gitu aja sih. Di orang Minang memang harimau inyiaknya dan di Pariaman yang percaya leluhurnya nggak meninggal menghilang di laut kayak Ihur Kidul. Cuma ini laki-laki suka datangin pas sholat tahajud. Kalau ada yang nggak percaya pas datangin bisa nampar sampai biru. Ih ngeri amat sih. Mada itu orang mana sih Mada? Bukannya itu orang Medan. Ya, oke. Masih mau lanjut nggak apa-apa? Satu bahasan lagi ya. Nah, faktor jin gimana dia bisa apa namanya mengganggu manusia? Yang faktor keempat ya, jin diundang atau dihadirkan lewat amalan-amalan bid'ah. Jadi kalaupun dia lagi nggak ikut campur dengan kehidupan manusia, tiba-tiba manusianya yang ngundang gitu. Orang kerjaan banget kan ya. Gimana itu? Banyak ritual pengundang jin yang berbalut Islami. Ya, yang tersebar di kalangan masyarakat kita. Apa contohnya? Puasa-puasa bid'ah yang sama sekali nggak pernah contoh oleh Nabi. Dalam hal ini, bisa contohnya adalah amalan pengundang jin dengan cara puasa. Karena puasa yang biasanya terjadi, ya apa puasa itu biasa jadi syarat awalnya adalah untuk mendapatkan kedikdayaan. Biasanya orang kalau lagi ngilmu disuruh puasa kan, puasa sampai 40 hari kah, gitu kan. Terus bahkan dibilang puasa tapi bukanya nggak boleh pakai lauk. Nauzubillah ya. Nah di sini eh, demi buat dapetin kekebalan, kesaktian ya yang diberikan oleh anak buah iblis kepada kader-kadernya itu dari bangsa manusia sebagai wujud tandingannya iblis atas pahala besar yang telah Allah sediakan bagi orang yang ahli puasa, hati-hati. Makanya kalau urusan puasa harus benar-benar jangan asal ikut aja karena macam-macam tuh puasa itu. Saya bacain ya puasanya. Di antara puasa-puasa bid'ah itu adalah apa? Kalau bisa dicatat ya. Pertama puasa pati geni. Puasa pati geni itu apa? Dia nggak makan, nggak minum, nggak tidur. Siapa yang tahu nih Mbak Yulia? Puasa pati geni. Coba Nggak pernah jelaskan. tahu, Oh nggak tahu ya, oke. Kalau Puasa. mungkin pikiran saya ke kayak nyepi gitu, jadi nggak boleh Oh, nyalakan api. oh iya dia benar. Dia nggak puas, nggak makan, nggak minum, nggak tidur. Dan tempat puasa pun harus benar-benar gelap, baik di waktu siang maupun waktu malam. Nggak boleh ada cahaya sedikit pun. Jadi kalau kita boleh bilang ini kayak mirip-mirip ibadahnya orang Hindu kan? Iya, kalau nyepi kan nggak boleh ada yang nyala, gelap gulita. Ya kan ya Mbak Maya ya sama. Makanya itu tadi pokoknya kalau udah niru-niru kaum yang memang udah Allah nggak redoin ya udah pasti salah gitu kan. Pertama puasa pati geni, kedua apa? Puasa mutih. Puasa mutih kayak gimana? Dia nggak makan, nggak minum, tapi kalau udah berbuka harus berbuka dengan makanan yang nggak ada rasanya. Nggak boleh manis, nggak boleh asin, nggak boleh asam, dan nggak boleh makan makanan yang bernyawa. Dan cuma boleh minum air putih. Itu puasa mutih. Bernyawa maksudnya dia nggak boleh pakai daging, nggak boleh pakai ayam, nggak boleh pakai ikan. Oke, itu puasa mutih. Yang ketiga puasa ngidang. Puasa ngidang ini siapa yang jalan ya? Mungkin orang Jawa Barat kali ya. Soalnya gini dia. Puasa itu nggak makan, nggak minum, dan juga nggak tidur. Tapi kalau berbuka dia cuma boleh pakai daun-daunan yang masih muda, lalapan. Itu puasa ngidang. Terus kalau puasa yang keempat, puasa ngelowong. Ngelowong itu dia nggak makan, nggak minum, dan nggak tidur, tapi boleh kemana-mana keluar rumah. Nggak makan, nggak minum, nggak tidur, subhanallah.
Yang selanjutnya puasa ngeluang. Ada puasa ngidang, ngelowong, ada ngeluang. Kalau ngeluang gimana? Dia nggak makan, nggak minum, tapi dia sambil masuk ke dalam liang di bawah tanah. Ada aja siapa yang ngajarin begini ya, subhanallah. Kan kejadian itu Ah, serius? Ya, iya, kapan hari viral itu Jadi kayak dipendem gitu. Oh, ngeluang ini ya? Iya. Iya, ke dalam yang di bawah tanah soalnya kan. Kawannya Vitkong. Terus puasa ngasrep. Ngasrep benar nggak nih Mbak Ira saya bacanya? Ngasrep atau ngasrep? Ngasrep. Ngasrep itu dingin Oh, nggak makan, nggak minum, dan cuma boleh berbuka dengan makanan dan minuman yang dingin tanpa campuran bumbu. Maksudnya dingin itu hambar ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Karena kita lagi ngomongin jin ya. Ih, Mbak Eka, aku pun jadi deg-degan. Jangan ada yang lihat chatnya Mbak Eka ya. Oke, Dilarang Mbak. malah nantang ini Hah? Dilarang tambah nantang. Nih pengen lihat. Siapa yang ngeliat saya serem hari ini? Ngacung aja nggak apa-apa. Beda mukanya saya. Iya, Iya, nggak seperti biasanya. biasanya gimana? Cantik ya? Kalau biasanya itu lebih bercahaya, kalau sekarang suram Kamarnya kali ya? Emang nih kamar... Hmm, Lagian auranya juga beda emang dari kemarin lagi pembersihan terus sih Mbak. Habis menanganin orang mulu. Makanya lagi ngedrop juga. Ya Jadi kita waktu tadi pembukaan sudah kelihatan deh Iya. Iya. Oke, baiklah kita lanjutkan. Tapi jangan pada takut ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Jadi kalau puasa ngasrep itu dia nggak makan, nggak minum, dan nggak tidur. Dia cuma boleh makan dengan makanan dan minuman yang dingin, nggak pakai campuran bumbu atau rempah. Teh Ira, gimana teh? Lihat aneh teh. Penasaran gue. Terakhir puasa. Kenapa, Teh Ira, lihat muka aneh serem nggak? Kalau kalau di aku tuh jadi kurang jelas karena ini wifi-nya lagi jelek, cuman sering diem gitu kayak Oh, jadi kayak nge-lag ya? nge-freeze. Nah, Umi jadi sering nge-freeze di aku. Jadi nggak bisa komen. Bunde gimana dari tadi lihat aku, Bunde? Iya, sedikit berbeza sih, Umi. Hmm. Baik ya, insya Allah kita ketemu lagi. Nanti saya udah cantik lagi, oke? Iya, pas Nah, ketemu glowing ya, nah, Om. ya, lagi detox. Oke, baik Kak. Oke, Iya, sekarang iya. terakhir puasa. Apa baik Kak? Tadi kayak mau ngomong, kok jadi. Sekarang puasa ngepel. Puasanya nggak boleh, nggak makan, nggak minum, dan tidak tidur. Dan cuma boleh makan nasi oh ngepel ya, puasa ngepel. Ngepel itu dia bukanya pakai makan nasi sekepelan tangan sehari semalam. Nah, itu contoh-contoh puasa-puasa yang nggak benar. Nah, sekarang saya bacain lagi di antara tanda-tanda jin udah diundang. Ya, di antara tanda-tanda jin setelah diundang. Jadi yang bersangkutan itu udah punya kepekaan yang tajam pada hal yang goib. Dia punya kepekaan yang tajam pada hal yang goib. Kedua, bisa melihat bangsa jin dalam wujud goibnya. Kemudian dia punya kekuatan di luar kemampuan manusia normal. Pernah lihat nggak? Misalnya orang udah tua tapi tenaganya kayak orang muda gitu. Ada kayak gitu. Apa? Ibunya teman saya juga gitu. Tiap 2 bulan normal, tiap 2 bulan error. Pas lagi error, kasur spring bed itu udah sampai rusak. Jadi kata teman saya per 2 bulan pasti ganti kasur. Nggak makan, nggak minum, cuman maunya ngopi sama ngerokok, dan dia pintu bisa rusak, spring bed juga rusak pasti setiap 2 bulan. Nauzubillah ya. Kemudian yang keempat, mudah marah dan sensitif. Selanjutnya sering was-was, lalu suka lupa rakaat sholat, dan suka lupa bacaan sholat secara mendadak. Lalu dia berat banget untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Nah ini yang mungkin sering terjadi sama kita ya, perutnya sering kembung. Ya, perutnya sering kembung. Napasnya berat, terutama kalau jelang waktu sholat atau saat lagi azan berkumandang. Kemudian muncul bisikan yang menjelekkan Allah dan Rasulnya. Terus pundaknya sering berat tanpa sebab. Lalu lambungnya sering merasa nyeri.
Terus dia punya rasa panas dan nggak nyaman kalau lagi dengar bacaan Quran. Nah, juga kadang ada timbul rasa benci, jadi gampang marah pada pasangan dan juga anak-anaknya. Kalau dia lajang, dia betah dengan kelajangannya dan nggak punya hasrat buat nikah. Terus kalau dalam kebaikan dia selalu pikir-pikir, tarik ulur, maju mundur kalau pengen berbuat kebaikan. Kemudian dia makannya biasanya banyak, nggak normal lah, pokoknya makan banyak tapi nggak gemuk-gemuk gitu. Terus bawaannya pengen tidur aja dan sering nguap, terutama kalau lagi dibawa sholat dan zikir. Kemudian orangnya susah konsentrasi dan tidak fokus. Itu contoh tanda-tanda jin sudah terundang. Ya. Nah, saya habiskan saja karena nanti insya Allah ke judul baru. Sekarang yang kelima, keisangan jin kepada manusia. Monggo Mbak Rahma. Keisangan jin terhadap manusia. Jadi gangguan dia itu bisa tadi karena cinta, tadi karena dendam, lalu sekarang gara-gara iseng. Jadi ada di antara jin-jin itu yang memang iseng tuh ada. Kenapa? Karena dia senang banget sama perilaku sia-sia yang dijalani oleh manusia. Faktor pemicunya itu tadi dari manusianya sendiri. Kalau pengen nyiksa bayi, ya itu tadi antara iseng dan jahat emang si jin itu, nauzubillah. Jadi memang kenapa bisa gara-gara iseng, karena itu tadi, karena dia emang senang aja sama manusia yang ditemuinya dan dia nakal gitu ya, iseng bikin prank, bikin kecelakaan di manusia itu hanya gara-gara iseng doang, kurang ajar ya. Nah, tapi ini bisa terjadi kalau di manusia itu kurang pembentengan dirinya dan kurang bisa mengontrol emosi. Nah, terakhir, gangguan jin pada manusia itu berupa apa? Gangguan melalui ain. Gangguan melalui ain. Apa ain? Pi. Ain apa, Pi? Ain karena pandangan mata manusia. Ain itu mata hasad gitu ya. Kalau ngomong ain adalah mata hasad. Kesurupan juga bisa bermula dengan adanya ain. Orang bisa kesurupan. Bahkan seringnya ain itu jadi pembuka pintu-pintu setan untuk memberikan pengaruh buruk pada jiwa dan raga anak cucu Adam. Nah, kesimpulannya dari poin penyakit yang saya bacain, bahwasanya jin mengganggu manusia kadang-kadang karena terkekang oleh hawa nafsu sendiri, karena disuruh oleh tukang sihir, atau karena dia terundang melalui praktek-praktek amalan bid'ah, atau lewat jurus-jurus ilmu kanuragan, atau faktor jin nasab yang turun-temurun, atau karena keisingan mereka sama manusia. Jadi ada sebab, kadang-kadang kalau nggak ada sebab apapun, karena dia iseng aja gitu. Isengnya kurang ajar banget ya gitu. Jadi itu ya. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita dari kejahatan makar-makar setan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Na'udzubika kalimat tamat min syarri ma khalaq. Kira-kira begitu, alhamdulillah pembahasan kita malam ini. Insya Allah kita ketemu lagi di bab 3. Pi, dicatat ya Pi. Selanjutnya adalah seputar ilmu supranatural. Judul selanjutnya adalah seputar ilmu supranatural. Ini nanti insya Allah akan menjawab mereka-mereka yang punya masalah jin nasab ya, insya Allah ya. Ini kan memang sesuai judulnya ya, tentang jin leluhur. Baik, jazakumullah khairan kasiran teman-teman semua. Semoga dengan materi kita malam ini semakin menguatkan kita, semakin meyakinkan kita bahwa memang musuh kita adalah syaitanir rajim. Ya, innahu lakum aduwwum mubin. Mereka adalah musuh kita yang nyata. Bayi mana aja bukan anaknya doang. Iya, bisa dari jin. Itu loh Mada. Oke. Baik, saya serahkan kepada Mbak Novi. Boleh nanya, Monggo, monggo. Kalau kita peka terhadap sesuatu yang diceritakan orang lain, itu apa termasuk gangguan juga? Termasuk. Karena kan normalnya manusia enggak seperti itu. Jadi kalau gini, tanda-tanda keanehan manusia ya, kalau dia berbeda sama yang lainnya, dia bisa mendengar yang manusia nggak dengar. Dia bisa ngerasain yang manusia normal nggak rasain. Dia bisa merasakan yang manusia normal nggak rasakan. Jadi kalau misalnya merasa kita ada di posisi itu, salah satunya kemungkinan ada gangguan. Tinggal dicek aja dengan ruqyah. Itu Mbak. Kalau untuk menolong seseorang gitu, termasuk positif enggak, Jadi kalau gangguannya itu, dari gangguannya itu. Jangan diniatin. Kalau diniatin,
aku bisa begini nih, aku pakai buat nolong. Takutnya nanti jin itu merasa dimanfaatkan. Walaupun dia Enggak, tunggu, cuma dengerin dulu ya. Jadi kalau dia gini Mbak, ada 2 kasus. Kayak misalnya contoh saya juga punya tim ya. Beliau juga kalau bahasanya Ustadz, dia udah robek lah hijabnya dengan dunia itu. Karena dulu pernah jadi korban sihir, juga pernah berada di dunia begituan lah gitu ya, sampai pernah dia mutih apalah segala macam. Tapi lalu dia bertobat. Nah, ketika dia tobatan nasuha, kepekaannya kepada dunia gaib itu tidak lantas hilang. Ya, tidak lantas hilang memang. Nah, itu tadi akhirnya dia pakai untuk di jalur yang benar untuk ngerukyah. Tapi selalu karena dia peka, makanya kalau dia merasa diikutin, dia bilang turun loh, turun, nggak usah pakai bantuin gue gitu ibaratnya. Ya cuma itu tadi kepekaan dia misalnya ngelihat buhul ada di badan kita atau dia peka melihat makhluk yang lagi ngelendotin kita itu nggak bisa dihindari. Nah mungkin kalau seperti itu masih nggak apa-apa Mbak Yulia. Ini masalahnya kalau misalnya dia merasa dengan adanya itu dia 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 pakai buat nolong orang dan dia merasa memang itu atas bantuan sesuatu itu dihilangkan gitu. bukan Paham ya? bukan penglihatan secara dohir maksud saya. Jadi by Nah, feeling aja. contohnya gimana? Nah kemarin itu kan saya sering merasa gitu, kayak ada orang cerita, terus keluhannya seperti ini. Refleks itu langsung mulut terucap, Apa? Misalkan kalau ada keluhan di badannya, terus saya nanya, kon duwe masalah opo? Itu langsung refleks terucap. Terus yang kemarin itu yang terbaru ini, minggu kemarin, saya takziah ke rumah teman SMA dulu, dia cerita, dia itu rumah tangganya lagi apa ya, ya? Dibilang rumah tangga itu ya rumah tangga, tapi hubungan antara suami istri itu sudah nggak connect. Bahkan dia bilang ke suami, kalau sama suaminya itu dia sudah free. Terus? Nah itu kan saya tertarik. Sebelumnya dia pernah cerita, dia dulu pernah ikut torekot. Lah saya Oh, tuh kepingin apa ya, kok kepingin nolong, cuma untuk memulainya seperti apa itu saya masih bingung. Cuma kalau dilihat dari itunya, gelagatnya dia, ceritanya dia, ya itu tadi masalah tauhidnya dia. Jadi saya kepingin masuknya tuh ke sana, cuma nggak tahu memulainya seperti apa. Itu termasuk gangguan nggak? monggo Mbak Ade boleh. Termasuk gangguan Mbak jelas ikut dia soalnya kan. Itu kan termasuk amalan yang maaf amalan yang eh, kalau masalah orang menafsirkan torikot itu berbeda-beda. Torikot yang benar itu udah jarang sekarang. Nah, yang kebanyakan orang jalan sekarang tuh torikot yang melenceng. Nah, khawatirnya itu jadi amalan bid'ah tempatnya mengundang jin ke dalam kehidupan dia gitu sih. Pertanyaan saya kan cuma di sayanya aja, Oh, Jadi apa ya, kepingin nolong dia dari kasusnya dia. Kan kasihan antara suami istri ya, ya serumah oh. tapi nggak kayak suami istri gitu loh. Tapi Mbak Mbak Yulia kan nolongnya dengan apa konsultasi kan? Oh, Belum sampai ke sana, cuma dari pembicaraannya itu yang kemarin dia sampai frigid sama suaminya. ah. Jadi pikiran tuh langsung, aku kudu ya apa ya? Cuma masalahnya dia itu sudah kayak terpetakan di pikiran gitu loh, Mbak Kalau dia itu Yulia gangguan. mau nolong dia pakai rukyah apa gimana? Bukan. Cuma caranya gitu, seperti apa, untuk memulainya seperti apa itu saya masih belum ngerti, Oh, belum paham. Lah yang jadi pertanyaan saya, kalau saya punya pemikiran seperti itu termasuk gangguan nggak, oh enggak sih, insya Allah enggak. Karena tadi belum spesifik nanyanya ya. Jadi kita gini, ada semacam yang namanya ilmu firasat. Ilmu firasat ini juga dikuasai oleh Imam Syafi'i, rahimahullah. Jadi kemungkinan, dan itu juga banyak orang-orang tertentu yang juga mungkin punya feelingnya lebih tajam gitu ya. Mungkin juga karena sering ngobrol, mungkin juga karena kita juga pernah mengalami. Ya, saya juga kadang kalau ngomong sama orang, kadang orangnya bilang, Umi nerawang ya, saya nggak nerawang, cuman ya itu tadi kayak Mbak Yuda bilang mungkin karena pengalaman gitu kan. Jadi boleh aja Mbak, itu belum tentu masuk ke ciri-ciri gangguan jenazah. Alhamdulillah. Tuh, katanya Mbak Mada, Mbak Yulia highly sensitif. Hahaha. Mbak Yulia, sekarang leher aneh berat nih, gimana nih menurut Mbak Yulia?
Yang sebelah apa ya? Umi pakai kamera apa? Kamera ini tangan kanan. Yang sebelah kiri gelap, Umi. Iya betul. Betul sekali. Ya. Oke, baik. Jazakumullah khairan kasiron. Ini benar-benar kelas RPJL nih ya. Jadi agak-agak horor rasanya. Baiklah, saya Nah, yang serahkan ke kemarin kapan hari Umi kirim foto itu, yang foto apa? Setelah disiram air ruqyah sama yang belum, before dan Iya, afternya itu loh. Terus sama iya. jam tangan, itu sudah kelihatan itu, Umi. Kelihatan apa, Mbak Yulia? Kalau yang masih ngeblur itu kayak saya pernah lihat film Ghost Rider. Ya itu yang saya lihat. Hmm. Dari Makhluk ya? pintunya itu kelihatan kayak Ghost Rider gitu, Umi. Subhanallah. Aduh. Tapi alhamdulillah setelah diruqyah udah enggak kan ya? Iya, terang, jernih, bening. Makanya saya bilang apa ya, perumpamaannya kayak lihat foto pakai iPhone 5C, terus kalau yang bening itu pakai iPhone yang Pro Max gitu loh. Padahal iya benar. Saya Pro Max sih dari masih gangguan juga. Itu termasuk saya gangguan nggak kalau gitu itu? Sebenarnya ada Mbak gangguan. Kan Mbak Yula juga memang kita udah ngobrol lama, udah kenal lama kan. Dan memang sebenarnya ada. Nah, Alhamdulillah Mbak Yula kan rajin ruqyah kan. Insya Allah. iya Ini Insya Allah di bawah ruqyah bagus loh Mbak. Itu Kenapa Mada udah gatel tuh pengen nanya-nanya Mbak Yulia tuh. Jangan terima chatnya ya. Jangan terima chatnya dia. Baiklah. Oke Mbak Yulia. Ini berat banget nggak yang di kiri? Cuma gelap aja Ya, oke ya. Baik, jazakumullah khairan kasiron. Alhamdulillah, Mbak Eka, Mbak Dewi, Mbak Endah, Mbak Putri, Mbak Heni, Mbak Rifka, Hanum, Mbak Ina, dan Mada. Jazakumullah khairan kasiron. Saya serahkan ke Mbak Novita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair kepada Unsay. Semoga sehat, walafiat, selalu dilindungi Allah Ta'ala. Amin, ya Rabbal Alamin. Sama yang lagi selalu menolong orang ya Kita semua ya saling nolong ya, insya Allah ya. Insya Allah Semoga kita semuanya diberikan kesembuhan dari jin-jin turunan yang tidak kita minta gitu ya Nur. Ya diberikan keselamatan. Semoga ilmu hari ini menjadi manfaat. Sebelum kita tutup, marilah kita istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di grup apa namanya? Tinggal diingetin aja. Ya, Mbak Eka ingetin Ane, Mbak Novi ingetin Ane. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.